Situasi di Laut Cina Selatan makin memanas. Dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Cina, berebut kendali di wilayah perairan tersebut. Laut Cina Selatan menyumbang sepertiga dari perdagangan maritim global. Informasi lainnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Naim Qasim menyatakan bahwa partainya tidak akan menyerahkan senjata selama Israel masih ada. Qasim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato pada peringatan 40 hari kematian Imam Hussein di kota Baalbek, Lebanon Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Naim Qasim menyatakan bahwa partainya tidak akan menyerahkan senjata selama Israel masih ada. Qasim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato pada peringatan 40 hari kematian Imam Hussein di kota Baalbek, Lebanon Timur. Diketahui peringatan ini menandai berakhirnya masa berkabung 40 hari untuk cucu Nabi Muhammad Imam Hussein yang gugur dalam pertempuran pada tahun 680. Qasim mengatakan bahwa pihaknya siap bertempur seperti di Karbala jika perlu, melawan proyek Israel Amerika berapapun harganya. Ia juga mengkritik pemerintah Lebanon dengan mengatakan, pemerintah bertanggung jawab penuh atas setiap pertikaian internal dan karena mengabaikan tugasnya untuk mempertahankan tanah air. Menyebut pemerintah secara langsung, Qasim mendesak hentikan agresi dan usir Israel dari Lebanon. Ia memperingatkan protes jalanan terhadap pelucutan senjata dapat meningkat, berpotensi mencapai kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut. Dalam langkah yang dianggap secara langsung menargetkan Hizbullah untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Lalu Kabinet Lebanon pekan lalu menugaskan militer menyusun rencana pelucutan senjata penuh dan mendukung tujuan proposal yang didukung Amerika Serikat yang menyerukan kendali eksklusif negara atas semua senjata di seluruh negeri. Langkah ini disambut dengan pertentangan keras dari Hizbullah yang mengecam rencana tersebut sebagai kesalahan besar dan mereka tidak akan mematuhinya. Israel melancarkan serangan militer di Lebanon pada 8 Oktober 2023 yang meningkat menjadi perang skala penuh pada September 2024. Serangan yang menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai sekitar 17.000 orang. Gencatan senjata dicapai pada bulan November, tetapi pasukan Israel sejak itu telah melakukan serangan hampir setiap hari di Lebanon Selatan. Serangan itu diklaim menargetkan aktivitas kelompok Hizbullah Lebanon. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengungkap rencana perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki Israel pada hari Kamis 14 Agustus 2025. Ekspansi pemukiman akan semakin menggerogoti wilayah Palestina dan dipandang sebagai batu sandungan terbesar bagi kedaulatan Palestina. Pendudukan Israel di tepi barat telah berlangsung sejak tahun 1967. Smotrich mengisyaratkan ekspansi juga diniatkan untuk mencegah lebih banyak negara mengakui kedaulatan Palestina. Pengumuman tersebut datang bersamaan dengan rencana Prancis, Inggris, dan Kanada untuk secara formal mengakui kedaulatan Palestina pada sidang umum PBB di bulan September mendatang. Smotrich yang juga pemimpin partai religius Zionism
mengancam akan menegaskan kedaulatan penuh Israel di semua wilayah Yudea dan Samaria. Jika Prancis, Inggris, dan Kanada melanjutkan rencana pengakuan mereka atas negara Palestina. Istilah Yudea dan Samaria sering digunakan Israel merujuk wilayah tepi barat yang diduduki. Diketahui rencana perluasan pemukiman Yahudi di wilayah S1 sempat dibekukan sebelumnya pada masa pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Obama dan Joe Biden. Dalam konferensi pers tersebut, Smotrich menyebut Presiden Trump dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, sebagai sahabat sejati yang selalu memperkuat posisi Israel. Namun, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengelak memberikan tanggapan terkait ekspansi pemukim dan hanya mengatakan bahwa tepi barat yang stabil ikut menjaga keamanan Israel dan sejalan dengan hal tersebut perdamaian di kawasan dapat tercapai. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga belum memberikan tanggapan resmi kepada publik terkait rencana Smotrich. Meski Smotrich mengklaim Netanyahu dan Trump telah mendukung pembangunan unit perumahan baru. Menanggapi rencana jahat itu, juru bicara PBB mendesak Israel untuk membatalkan rencana ekspansi pemukiman karena akan mengakhiri prospek solusi dua negara. PBB kembali menegaskan bahwa pemukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya sedang melakukan perundingan dengan beberapa negara mengenai penerimaan warga Palestina yang mengungsi akibat perang di Gaza, termasuk Indonesia yang ia sebut. Negara-negara yang terlibat adalah Sudan Selatan, Somaliland, Ethiopia, Libya, dan Indonesia. Namun, Netanyahu tak menjelaskan secara rinci seberapa jauh kemajuan dari diskusi-diskusi ini, termasuk apakah kemungkinan besar akan membuahkan hasil. Netanyahu sendiri juga melakukannya meski berulang kali menganjurkan pemukiman kembali warga Gaza yang terusir di negara lain. Ide relokasi itu disebut perdana dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski kini ia tak pernah mengungkitnya lagi. Ia mengklaim dalam wawancara bahwa rencana tersebut tidak akan mengusir warga Palestina, tetapi justru akan membiarkan mereka pergi. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu malah menuding negara-negara yang membela Gaza. Pernyataan terbaru ini muncul di tengah kekhawatiran internasional atas rencana Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Kota berpenduduk padat ini terus dihantam serangan Israel, di mana 123 orang tewas dalam 24 jam terakhir di Gaza. Pernyataan itu juga muncul setelah Netanyahu menyinggung soal visi Israel Raya, yang mengacu pada negara Israel yang melampaui batas-batas yang ada saat ini. Istilah ini juga sering digunakan sebagai referensi untuk Israel versi Alkitab, yang mencakup sebagian wilayah Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon saat ini. Menanggapi soal isu evakuasi warga Gaza, Menteri Luar Negeri Attomelu Sugiono membantah ada negosiasi dengan Israel. Ia mengatakan tak ada sama sekali negosiasi dengan Israel terkait hal itu. Kendati begitu, Indonesia memang hendak ingin membantu menampung warga Gaza. Tujuannya untuk menyembuhkan warga Gaza yang menjadi korban perang dan sekarang masih berada di tahap awal. України
після російських ударів. Суми. Російський удар по центральному ринку, Дніпровщина, удари по містах та підприємствах, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина, свідомі російські удари. Війна триває. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 15 Agustus menyampaikan bahwa Rusia terus melancarkan serangan terhadap Ukraina menjelang pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun menurutnya, upaya Rusia untuk menunjukkan kekuatan dengan melancarkan serangan baru di wilayah timur justru gagal. Melalui aplikasi perpesanan Telegram, Zelensky menegaskan bahwa pada hari perundingan pun Rusia tetap melakukan serangan yang menewaskan warga sipil. Ia menyebut hal itu sebagai bukti nyata situasi yang terjadi di medan perang. Zelensky juga menambahkan bahwa perang masih terus berlangsung karena tidak ada tanda maupun indikasi dari Moskow bahwa mereka tengah bersiap untuk mengakhiri konflik tersebut. Diketahui Trump dan Putin melakukan pertemuan dalam konferensi tingkat tinggi Alaska. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tidak diundang dalam pembicaraan tersebut bersama sekutu-sekutu Eropanya mengungkapkan kekhawatiran bahwa Trump mungkin akan mengkhianati Ukraina. Kekhawatiran itu muncul karena ada kemungkinan Trump membekukan konflik dengan Rusia dan meskipun hanya secara informal mengakui kendali Rusia atas 1/5 wilayah Ukraina. Rusia menyatakan pada Jumat 15 Agustus bahwa pasukannya telah menguasai 7 pemukiman lagi di wilayah Donetsk dalam seminggu terakhir. Sementara Ukraina melaporkan pada hari yang sama bahwa mereka melancarkan serangan terhadap beberapa target utama Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan bahwa sejak 9 hingga 15 Agustus, pasukannya melakukan serangan terhadap lokasi industri pertahanan dan fasilitas militer Ukraina. Menurut kementerian, selama periode tersebut, sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 1 jet tempur Su-27 Ukraina, mencegat 27 bom udara berpemandu, serta menghancurkan lebih dari 2.100 pesawat tak berawak sayap tetap. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa mereka melancarkan serangan terhadap beberapa target utama Rusia pada dini hari Jumat.
Target-target tersebut antara lain adalah kilang minyak Syzran di wilayah Samara, Rusia. Pasukan Ukraina juga menargetkan pos komando Rusia di wilayah Donetsk dengan serangan presisi. Situasi di Laut Cina Selatan makin memanas. Dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Cina, berebut kendali di wilayah perairan tersebut. Laut Cina Selatan menyumbang sepertiga dari perdagangan maritim global. Menurut perkiraan, 80% impor energi Tiongkok dan 40% dari total perdagangan Tiongkok melewati Laut Cina Selatan yang disengketakan. Oleh karena itu, Amerika Serikat menilai untuk mencapai keseimbangan di kawasan tersebut, kehadiran militer Amerika Serikat sangat penting. Sengketa Laut Cina Selatan ini berkutat pada tumpang tindih klaim atas wilayah laut strategis. Antara Cina dan sejumlah negara Asia Tenggara, antara lain Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei. Cina mengklaim hak historis atas 10 desline wilayah perairan dalam garis-garis membentuk huruf U di hampir 90% wilayah perairan tersebut dan mencakup zona ekonomi eksklusif atau ZEE, negara-negara Asia Tenggara di atas. Dalam perkembangan terbaru, Amerika Serikat sedang membahas kemungkinan pengerahan lebih banyak peluncur rudal ke Filipina. Untuk membendung agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Pemerintah Swiss memutuskan tetap membeli 36 jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat meski harga membengkak. Awalnya kesepakatan pembelian senilai 120 triliun rupiah telah ditandatangani pada 2022. Namun, harga kini melonjak menjadi sekitar 116 triliun rupiah hingga 129 triliun rupiah akibat Swiss gagal mengamankan harga tetap. Menteri Pertahanan Martin Pfister bahkan sudah mencoba meyakinkan mitranya dari Amerika Serikat lewat telepon, tapi tak berhasil. Akibatnya, biaya tambahan yang harus ditanggung mencapai 13 triliun hingga 26 triliun rupiah.
Kenaikan ini dipengaruhi inflasi di Amerika Serikat dan lonjakan harga komoditas global. Meski dikritik, Dewan Federal menegaskan pengadaan tetap berjalan tanpa pembatalan. Kondisi ini diperburuk dengan kebijakan Amerika Serikat yang mengenakan tarif 39% atas barang ekspor Swiss. Sejumlah partai politik kemudian mendorong agar pemerintah mempertimbangkan jet tempur buatan Eropa. Meski begitu, pemerintah tetap bersikeras bahwa F-35 adalah pilihan terbaik bagi pertahanan Swiss.